Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 Juli 2024, ada di hari Jumat, menjelang ya weekend teman-teman. Di perdagangan hari ini akan ada rilis data yang sangat penting. Ada data tentang Core PCE Price Index atau data inflasi PCE, data yang selalu menjadi acuan dari The Fed, Jerome Powell dalam hal mengambil kebijakan. Teman-teman, kalau kita lihat dari data ini bakalan kita dapetin itu jam setengah 8 malam WIB. Ya, jadi kalau yang berada di Bali ya, itu di jam setengah 9 ya teman-teman. Menurut forecast, data ini akan sangat penting. Dari sebelumnya, data PCE Index secara year on year di 2,6%, diprediksi atau diperkirakan bakalan turun ke 2,4%. Ini merupakan sebuah berita yang bagus kalau forecastnya tercapai atau prediksinya tercapai. Kemudian kalau kita lihat dari data Core PCE Index, ini juga berpeluang turun dari 2,6 menjadi 2,5%. Semoga aja datanya sesuai sehingga pergerakan Bitcoin juga bisa merespon positif, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, Bitcoin mendapatkan tekanan jual, dan aku dapat satu sentimen bagus sih, satu indikator bagus dari pergerakan harga. Nanti kita akan bahas. Kita review sekilas aja data yang ada kemarin. Kemarin ada data terkait dengan jobless claim dari Amerika Serikat ya, initial jobless claim. Trennya mengalami penurunan. Dari jumlah pengangguran Amerika Serikat mengalami penurunan. Kemudian dari GDP, kemarin ada rilis data GDP. Ini bisa memperlihatkan kita seperti apa sih kondisi perekonomian. Ternyata mengalami kenaikan dari 1,4% growth menjadi 2,8%. Ini menunjukkan perekonomian Amerika Serikat di kuartal kedua itu dalam posisi yang sangat-sangat bagus. Berarti ekspor mereka terbilang udah mulai lancar lagi. Supply chain seharusnya sudah mulai membaik, teman-teman. Oke, itu sih persiapan buat kita data hari ini jam setengah 8 malam ya. Jadi waspada, di jam-jam tersebut bakalan sangat-sangat volatile untuk pasar. Teman-teman, aku mau forward satu event campaign dari Gate.io. Jadi Gate.io bakalan membagikan token Sensort AI atau nama tokennya adalah Sense secara gratis bagi teman-teman yang punya GT token atau Gate token. Jadi event ini terbatas, cuma berlaku sampai tanggal 28 Juli saja. Jadi hari ini tanggal 26, berlaku 2 hari lagi, teman-teman. Jadi akan ada token SEN yang akan dibagikan di dalam startup booster mereka ya. Jadi token ini dibagikan secara gratis bagi teman-teman yang hold GT token sebanyak 10 GT ya, nama tokennya adalah GT atau Get Token. Teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward yang bisa teman-teman klaim secara gratis nanti di menu bagian startup ya. Sensort AI ini bakalan ada atau bakalan teman-teman bisa klaim yang udah punya 10 GT kurang lebih 10 jam lagi. Nanti aku akan klaim juga, teman-teman. Aku sendiri sudah punya aset GT sebanyak 10 ya. Jadi akan dimanfaatkan tentu saja supaya bisa ikutin untuk campaign ini. Jadi kalau dilihat dari sini, kita masuk ke menu aset. Di situ kita bisa melakukan pembelian ya untuk GT token. Nah, selain melakukan pembelian, teman-teman juga bisa melakukan pembelian langsung ketika tokennya listing. Nanti pair-nya itu akan menggunakan USDT. Namun kalau saran aku sih lebih baik kita ya gunakan atau manfaatkan kesempatan ini untuk mencari token secara gratis. Karena di aplikasi Gate.io kita bisa klaim token-token secara gratis di menu startup jika kita sudah punya aset minimum $10 dan juga bisa lebih kalau kita sudah punya GT token. Gitu sih syarat dan ketentuannya berlaku. Campaign ini sangat-sangat terbatas. Informasi lebih lanjut ada di deskripsi video ini. Oke, kita akan lanjut dari beberapa berita ya yang ada di market kripto. Salah satunya adalah Bitcoin miners Marathon Digital dikabarkan membeli sekitar 100 juta US dollar berupa Bitcoin dan kedepannya akan mengadopsi lebih banyak lagi. Jadi miners saat ini sudah hold lebih dari 20
ribu Bitcoin dan planning mereka akan beli lebih banyak lagi di open market. Ini merupakan sebuah berita bagus karena adopsi tidak hanya terjadi pada beberapa perusahaan manajer investasi, namun juga dari banyak perusahaan miners juga, teman-teman. Cukup aktif dalam hal melakukan pembelian aset kripto. Kemudian kalau kita lihat dari data kemarin ya dari US BTC Spot ETF, BlackRock masih dalam posisi akumulasi, sementara Grayscale dalam posisi distribusi. Jadi ya kembali lagi memang tekanan jual memang masih terjadi, namun kemarin sudah ada tekanan beli yang muncul kepada market sehingga sedikit positif untuk pasar. Lalu Kraken sudah menyampaikan bahwa mereka siap untuk menerima distribusi Bitcoin dan juga Bitcoin Cash yang akan dibagikan untuk Mt. Gox. Ya, jadi Kraken sendiri mendukung distribusi ini dan tentunya mereka akan membagikan aset-aset tersebut kepada para investor mereka. Ya, kepada para investor Mt. Gox yang memang sudah collapse, yang kebetulan registrasinya itu di Kraken. Namun harus diingat sih, meskipun ada berita distribusi ini bukan berarti dari investor lama Mt. Gox ini bakalan melakukan penjualan. Dilihat dari votingnya, lebih dari 50% akan hold tokennya. Sementara sisanya lagi itu baru akan mendistribusikan aset mereka. Itu dari voting sih, tapi realitanya kita akan lihat di market seperti apa. Karena distribusinya menurut saya juga lumayan besar sih. Kemudian Bitstamp juga siap untuk menerima aset Mt. Gox ya yang akan didistribusikan kepada investor mereka, dan ini berfokus di UK atau di Inggris, teman-teman. Jadi distribusi akan berlangsung kedua exchange ya, ada dari Kraken dan juga Bitstamp. Semoga sih berita Mt. Gox Fund ini bisa segera berakhir, teman-teman, sehingga tekanan jual pada market juga bisa cenderung berkurang. Kemudian berita yang lain datang dari SBI, dikabarkan siap meluncurkan produk Bitcoin ETF. Perusahaan manajer investasi terbesar di Amerika Serikat dan join dengan perusahaan-perusahaan baru. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, SBI Holding akan mendirikan perusahaan manajer investasi yang terutama menangani aset digital pada akhir tahun bersama dengan Franklin Templeton, sebuah perusahaan manajer investasi dari Amerika Serikat yang telah mencatat untuk perdagangan ETF. Dan dikabarkan mereka akan siap menjajaki bursa Jepang ya. Jepang juga sedang mempersiapkan deregulasi. Jadi dikabarkan SBI ini berpotensi untuk buka produk dari ETF spot Bitcoin di Jepang, teman-teman, pada akhir tahun nanti. Lalu berita yang lain datang dari New Jersey, Amerika Serikat. Nah, untuk dana pensiun warganya sekarang bakalan bisa dibelikan sebagian kecil proporsi dari Bitcoin ETF. Ini sudah dikonfirmasi langsung, teman-teman, oleh Steve Fulop ya, the Mayor of New Jersey. Jadi ini berita yang bagus karena para pensiunan di Amerika Serikat sekarang berpotensi untuk mendapatkan alokasi berupa Bitcoin spot ETF sebagai dana pensiun mereka. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak jam sostek. Kalau setauku sih jam sostek itu diinvestasikan full ke obligasi. Ya, jadi semuanya dipindahkan ke obligasi atau diinvestasikan ke obligasi untuk membangun proyek-proyek negara. Nanti akan diberikan sekian return untuk para para orang yang ikut dalam jam sostek tersebut. Jaminan hari sosial ya buat teman-teman yang belum tahu. Nah, kalau di Amerika Serikat itu akan ada alokasi sebagian kecil ke ETF spot Bitcoin. Ferrari juga dikabarkan bakalan extend untuk crypto payment mereka untuk di Eropa, teman-teman. Ini merupakan sebuah berita bagus ya. Ini beritanya udah 2 hari lalu sih sebenarnya, namun diingatkan kembali ya teman-teman. Jadi salah satu perusahaan mobil ternama dan juga mobil mewah lah bisa dibilang seperti itu menerima pembayaran berupa Bitcoin. Sebelumnya di Amerika sudah sesuai, sudah mereka lakukan, dan sekarang mereka membuka di Eropa karena memang secara regulasi mereka udah ada ya di Eropa sana, sehingga Ferrari berani nih untuk melakukan atau menerima pembayaran berupa Bitcoin. Terus juga ada berita dari Uber CEO. Jadi Uber itu kayak Gojek kalau di Indonesia, kayak Grab ya.
Ini adalah salah satu perusahaan transportasi, apa sih namanya? Ya itulah delivery itu yang ada di Amerika Serikat. Dikabarkan mereka akan siap menerima untuk crypto and Bitcoin payment option. Tentu saja ini merupakan salah satu berita bagus juga untuk adopsi kripto ke depannya. Lalu HSBC Australia dikabarkan block all payment to crypto exchange. Jadi ini berita yang negatif untuk pasar, di mana salah satu perusahaan bank terbesar yang ada di Australia, HSBC, dikabarkan ini melarang segala macam bentuk transfer, transaksi atau deposit atau withdrawal yang berhubungan dengan crypto exchange di Australia. Ini diberlakukan mulai dari tanggal 24 Juli 2024. Mereka tidak lagi menerima untuk deposit ataupun withdrawal dengan exchange terkait yang ada di Australia sana. Lalu berita yang lain datang dari OpenAI, dikabarkan bakalan meluncing search engine terbaru mereka, yaitu ya ChatGPT ya namanya teman-teman. Dan ini berita yang menurut saya cukup bagus. Namanya adalah SearchGPT. SearchGPT ini mirip seperti Google. Jadi mesin pencarian yang kita biasanya pakai kan Google, meskipun ada apa namanya? Ada opsi lain, ada Bing, ada apa sih namanya? DuckGo ya, Duck. Ya itulah pokoknya. Terus juga nanti kedepannya akan nambah nih namanya SearchGPT yang akan didukung oleh AI yang bisa mempermudah kita melakukan pencarian data. Tentu saja itu merupakan sebuah berita bagus dan mungkin akan memberikan impact terhadap proyek yang berhubungan dengan OpenAI atau setidaknya dengan founder mereka, teman-teman. Apakah ini berhubungan sama WLD? Ya, who knows. Terus ada berita juga datang dari Donald Trump, dikabarkan sudah mendapatkan investasi ataupun dana support ya, atau dana kampanye lah dari pasar itu sampai 4 juta US dollar berupa Bitcoin. Ini merupakan sebuah donasi yang mereka dapatkan dan tentu saja ini merupakan sebuah berita yang bagus. Ternyata selain Bitcoin, mereka juga ada dapat donasi berupa XRP serta USDC. Teman-teman, Donald Trump siap maju ke Pilpres. Apalagi lawan kuatnya Presiden Joe Biden sudah mundur ya. Lalu ini ada sedikit data terkait dengan token artis. Token artis mayoritas drop ya. Ini adalah token-token artis yang memang sudah listing semua di pasar. Teman-teman pasti tahu. Ini wajah-wajahnya. Dan kalau kita lihat dari chartnya, saat ini token artis itu rata-rata minus sampai 99%. Ada Triple Red, 50 Cent. Kemudian ya ini nama-namanya teman-teman. Yang lumayan tidak parah itu adalah Andrew Tate. Nama tokennya Daddy. Ini tidak terlalu parah, tapi minusnya 73% dari all time high-nya dan sisanya ini minus lebih parah, teman-teman. Jadi itu ya, hati-hati dengan token-token artis baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Semuanya sama-sama memanfaatkan FOMO dari para investor dan tentu saja teman-teman butuh investasi dengan cermat. Oke, kita akan sekilas bahas gimana pergerakan dari Bitcoin. Di perdagangan kemarin, Bitcoin menunjukkan bakatnya. Drop turun sampai kisaran 63.300. Itu merupakan level support yang kita sudah planningkan sebelumnya. Ternyata di-achieve lebih cepat oleh Bitcoin. Saya kira akan memakan waktu sekitar 2-3 hari. Namun di perdagangan kemarin justru sudah drop ya, sudah sempat drop. Mungkin ada yang panik juga karena closing time frame daily Bitcoin itu ada di 65.000 yang merupakan sebuah indikasi negatif. Dan setelahnya di perdagangan hari kemarin Bitcoin langsung nyungsep turun ke 63.300-an. Dan di perdagangan hari ini Bitcoin sudah mantul balik lagi ke 66.000. BTC dominance menguat sampai 4,6%. Altcoin semuanya rata tertekan parah. Yang agak sedikit lawan arus AAV, tapi itu pun naiknya cuma 3%. Sementara yang lain ini parah banget dropnya, guys. Jadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, kita masih berfokus dominasinya pada market atau pasar dari Bitcoin. Secara teknikal, pergerakan Bitcoin menurut saya masih dalam proses konsolidasi.
Ya, volume perdagangan di perdagangan kemarin cukup tinggi dan smart money juga masih lumayan oke pada market Bitcoin. Sepertinya sih kita ongoing untuk running testing lagi ke level 71.000, semoga achieve. Dan menurut saya data yang paling mendukung ke depannya adalah data terkait dengan PCE inflation dan juga core PCE inflation tentunya. Jika data ini bagus atau sesuai dengan forecast atau bahkan inflasi bisa turun di bawah daripada forecast, maksudnya inflasi turun ya di bawah daripada forecast, ya bener dah. Misalkan nih forecastnya di 2,4. Kalau inflasinya bisa turun misalkan di 2,3, itu akan menjadi narasi sentimen yang bagus banget untuk Bitcoin. Harapannya adalah Bitcoin bisa kembali running menguat teman-teman ke kisaran level 71.000. Target yang menurut saya cukup achievable untuk posisi Bitcoin, apalagi dalam tren yang belakangan ini juga lumayan mengalami penguatan. Namun meskipun begitu kita juga harus antisipasi nih jika mana data tersebut nanti tidak sesuai dengan forecast, ternyata data inflasinya ya biasa-biasa aja, inflasi turun tapi tidak sesuai dengan forecast, ya bisa jadi kenaikan pada Bitcoin cenderung akan agak sedikit melemah. Kalau kita lihat sih dari sini ya, pergerakan dari Bitcoin ini seperti ditunjang oleh smart money yang masuk ketika Bitcoin berada di range antara 64.000. Ini kan sempat nih kemarin volatile banget ya, Bitcoin coba ditekan tapi semakin ditekan buyers justru malah masuk ke Bitcoin. Dan akhirnya sekarang Bitcoin udah naik sampai ke 66 ribuan. Dari saya sih melihat ini positif. Saat ini Bitcoin lagi dalam resistance di 66.000. Jika Bitcoin mampu menembus level resistance tersebut, maka next target untuk Bitcoin adalah running ke 68.000. Namun jika gagal, Bitcoin kemungkinan masih akan terkoreksi balik ke kisaran level 64.000. Jadi jangan terlalu FOMO untuk posisi sekarang. Menurut saya lebih baik kita menunggu data PCE-nya keluar. Ya, buat yang mau melakukan akumulasi, karena takutnya volatilitas pada market itu bikin mental kena tekan teman-teman. Apalagi kalau nanti dikasih diskon turun ya itu akan menjadi momentum buat entry sebenarnya. Kalau dari saya sih melihat positif aja, kondisi dari inflasi perlahan-lahan turun. Kita juga akan menyambut baik tentang adanya pivot dari The Fed yang akan diprediksi nanti pada bulan September. Jadi ya semoga semuanya yang terbaik lah buat pasar. Banyak juga yang nanya apakah ini kripto altcoin ya, ini udah pada kiamat semua ya karena merah semua. BTC dominance juga terus menguat sehingga altcoin rata-rata pada tertekan. Kalau dari saya sih melihat altcoin ini masih dalam posisi yang cukup menarik. Selama 2024 sampai 2025 ini belum berakhir, kita masih bisa expect teman-teman, impact daripada halving yang terjadi pada Bitcoin itu memang baru akan terasa sekitar 4-6 bulan. Ya, mulainya baru akan terasa di bulan-bulan tersebut. Jadi kalau kemarin bulan Mei ada halving, harusnya sih memang impactnya itu di kisaran ya mungkin setelah September, Oktober, November, Desember, mungkin dari bulan-bulan tersebut baru akan mulai terasa kenaikan yang lumayan terjadi pada Bitcoin. Nah, sebagai tambahan informasi, Kamala Harris dikabarkan tidak akan speaking di Bitcoin Conference. Bitcoin Conference akan hadir di tanggal 25 sampai 27 Juli 2024 di Nashville, ya, Amerika Serikat. Dan ya kalau di waktu Indonesia itu kemungkinan akan dimulai di tanggal 26 sampai 27 Juli, teman-teman. Donald Trump akan menjadi pembicara di tanggal 27. Jadi di akhir conference Donald Trump akan berbicara. Tentu saja kita perlu mendengar seperti apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump. Ya, karena sebelumnya ada janji kampanye nih, Partai Republik akan mengakhiri tindakan keras terhadap kripto yang melanggar hukum, dan juga Amerika Serikat akan menentang CBDC. Ini merupakan janji kampanye dari Donald Trump. Kalau CBDC dibatalkan, ya at least di Amerika Serikat, maka itu bisa menjadi Bitcoin bisa menjadi salah satu aset di digital ya yang bisa diperdagangkan secara legal dan tentunya tidak dimanipulasi oleh adanya CBDC. Namun jika CBDC ini di-approve, ya Bitcoin harus berdampingan, teman-teman. Itu sih, dan juga semoga regulasi di Amerika Serikat bisa lebih lunak karena Donald Trump ini terkenal dengan kebijakan pemangkasan pajak mereka.
Jadi biasanya kalau Donald Trump maju, pajak-pajak akan dipangkas sehingga sektor-sektor swasta bisa growth, berkembang, biasanya market saham pun juga akan otomatis bullish ya. Jadi kebijakannya ini beda dengan si Joe Biden saat ini. Semoga aja memang benar terrealisasi seperti itu. Jadi itu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Untuk segala informasi yang mau ikutan campaign dari Git.io juga bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini, atau teman-teman pengen berdiskusi di komunitas Telegram kita, linknya juga aku sertakan di description box. Thank you so much for watching. My name is Andre. Thank you.